Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali dalam rangka talabul ilmi. InsyaAllah kita akan melanjutkan membahas kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi jilid yang ketiga. Kita akan masuk pembahasan la an-nafiyah lil jinsi dan wala siyama. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbil zidni ilma warzuqni fahma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar dimudahkan dalam belajar, diistiqomahkan dalam prosesnya. Baik, kita akan langsung mulai. Silakan dibuka di halaman 41, pembahasan tentang la an-nafiyah lil jinsi, halaman 41. Qala al-mu'allif rahimahullah, Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah menyebutkan judulnya la an-nafiyatu lil jinsi wa la siyama. Pembahasan la nafiyah lil jinsi dan la siyama. La nafiyah lil jinsi hiya allati tadullu ala nafyil khabari 'anil jinsil waqi'i. La nafiyah lil jinsi itu la yang fungsinya untuk menunjukkan peniadaan khobar, peniadaan informasi. Di sini maksudnya khobar adalah informasi. Peniadaan informasi tentang jenis isim la yang ada setelahnya, yang waqi, yang ada, yang terjadi, terletak setelahnya. Ala sabil istighraqi, yang menunjukkan konteks umum. Ay yuradu biha, yang dimaksud dengan istighraq adalah yuradu biha nafyuhu an jami'i afradihil jinsi, yaitu meniadakan seluruh anggota jenis, ya, nasalan ala sabilil ihtimali, dari semua anggota jenis, nasalan an ala sabil ihtimali, ya, semua anggota ras, semua anggota jenis jika dimungkinkan. Jadi yang dimaksudkan dengan istighraq adalah meniadakan, yang menolak seluruh anggota ras atau jenis, maksudnya jenis, ya, jika dimungkinkan melakukannya. Ya, misalnya kita bilang la rajula fid dari. La rajula fid dari. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun laki-laki di dalam rumah itu. Maka dipastikan di rumah itu tidak boleh ada satu pun laki-laki, siapapun itu. Ya, la rajula fid dari, baik anak kecil laki-laki, baik orang remaja laki-laki, dewasa laki-laki, ataupun yang orang tua, orang sepuh, ya, kakek nenek laki-laki, kakek laki-laki, semuanya tidak boleh ada. Ya, sama sekali. Jadi menghapus, menolak seluruh anggota jenis ala sabil ihtimal, yang dimungkinkan terjadi. Wallahu a'lam. Kemudian la nafiyal jinsi la ta'malu amala inna. La nafiyal jinsi itu beramalan seperti amalannya inna, fatansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isim yang sebelumnya merupakan mubtada, wa tarfa'ul khabara, dan merafa'kan khabar la yang sebelumnya merupakan khabarnya mubtada. Nahu la ahada aghyaru minallahi. La ahada, tidak ada sesiapapun yang aghyaru, lebih cemburu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapapun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memiliki sifat cemburu. Allah memiliki sifat cemburu. Tentu cemburunya Allah berbeda dengan cemburunya makhluk. Misalnya Allah cemburu jika ada hambanya berbuat kesyirikan, ada hambanya berbuat maksiat, Allah cemburu plus, ya, marah gitu, ya, karena hambanya telah berbuat maksiat. Baik. Kemudian di sini ada lafaz ahadalah ahada, maka ahada di sini adalah isim la, ya, sedangkan khabarnya adalah aghyaru, berupa isim tafdil, ya, ghairah, ya, rasa cemburu. Baik. Maka ahada di sini di'irab dengan mabni atas fathah. Nanti
kita lihat ada beberapa metode i'rabnya. Setahu ana, metode i'rab yang biasa dipakai adalah mabni atas fathah. Ada isim la mabni atas fathah. Aghiru marfu sebagai khabar dari la. Marfu dengan dhamma. Baik. Kemudian walakin laha hukman khasan wa ishtaratu fi i'maliha amal wa yustaratu fi i'maliha amalu inna ya syurutun wa hiya. Jadi akan tapi bagi isim la ini memiliki hukum yang khusus, memiliki hukum dan aturan khusus, i'rab khusus. Wa yashtaratu fi amaliha amalu inna, dan mengamalkan inna fi amaliha amila inna syurutun. Jadi diberikan syarat jika ingin mengaktifkan amalan inna, maka ada beberapa syarat. Wahia, yang pertama, awalan an yakuna ismuha nakiratan. Isim la-nya harus nakirah. Contohnya la kadhiba mamduhun. Tidak ada sama sekali pendusta itu terpuji atau dipuji. Ya, maka kadhiba sebagai isim la, dan dia isim nakirah tanpa alif lam. Kemudian yang berikutnya, fa in dakhalat ala ma'rifatin wajaba ihmaluha wa tikraruha. Jika sebaliknya bukan nakirah alias ma'rifah, maka membatalkan amalnya itu wajib, dan wajib pula mengulang isim la-nya. Di isim la-nya diulang 2 kali. Diulang isim la-nya 2 kali. Tidak beramalan kan? Itu dibaca marfu saja. La zauju fil baiti wa la zaujatu. Ya, tidak ada az-zauj, ya, suami ataupun istri di rumah tersebut. Nanti menjadi isim la yang tidak hakiki, ya. Isim la yang tidak lagi murni sebagai isim la, karena tidak terpenuhi syarat nakirah tadi, ya. Kemudian diulang 2 kali ini. Isim la pertama az-zauj, isim la keduanya az-zaujah. Ya, karena zauj dan az-zaujah ini pakai alif lam sehingga dia ma'rifah bukan nakirah. Contoh lain, la aliyun indina atau indana wala mahmud. Di dekat kami tidak ada Ali maupun Mahmud. Tidak ada Ali dan Mahmud di sisi kami. Maka di sini alinya ma'rifah bukan karena alif lam tapi karena nama orang, al-alam. Ya, ini juga termasuk, sehingga diulang 2 kali. Dan tidak beramalan sehingga tidak dibaca mansub setelah la-nya, dibaca marfu saja. Kemudian poin kedua, sanian, jika mau innanya jika mau saya lagi bahas la, ya, isim la. Jika mau la-nya itu beramalan seperti inna, menasabkan mubtada merafa'kan khabar, an yakuna ismuha muqaddaman wa khabaruha muakhkharan. Yaitu apa? Isim la-nya itu haruslah didahulukan dibandingkan khabar la yang diakhirkan. Jadi isim la-nya mubtada'nya taruh di depan, khabarnya taruh di belakang, kondisi normal, ya. Kondisi normal, ya. Contohnya, la rajula fid dari, tidak ada seorang laki-laki pun di rumah itu. Tidak ada seorang laki-laki pun di rumah itu. Sehingga si rajula isim la, fid darinya ya khabar la. Susunannya sudah sesuai. Ya, maka rajulanya isim la-nya la-nya beramalan seperti inna, menasabkan rajul, merafakan alias fi mahalli raf'in fid dar. Fa in taqaddama al-khabaru 'ala al-ismi wajaba ihmaluha wa tikraruha. Sebaliknya jika khabarnya taruh di depan dibandingkan isim la-nya, maka menghapus amalannya dan mengulangnya itu wajib. Menghapus amalan la dan mengulang la 2 kali itu harus wajib. Contohnya, la fid dari rajulun wa lamra'atun. Nah, karena fid dari duluan sebagai khabar la, maka rajulunnya dimarfu'kan saja karena bukan lagi isim la yang hakiki. Ya, la fid dari walaupun dia nakirah. La fid dari rajulun wa lamra'atun, dan harus diulang 2 kali, dan isim la yang keduanya adalah imra'atun. Gitu, ya.
Kemudian ini kondisi ketiga. Fala yadkhulu 'alaiha harfu jarrin, ketika kemasukan huruf jar, ya, ketika isim la-nya kemasukan huruf jar. Fa in dakhala 'alaiha harfu jarrin kanat zaidatan walismu ba'daha majrurun bi harfil jarri. Ketika huruf jar itu masuk ke dalam isim la, ya, kanat zaidatan, dan dia sebagai huruf jar yang zaidah, sekedar tambahan saja dalam kalimat. Walismu ba'daha majrurun biharfil jar, dan isim la setelahnya menjadi majrur. Contoh, jitu atau jita bila zadin, ya. Engkau telah datang tanpa bekal. Engkau telah datang tanpa bekal. Maka di sini bila zadin, ya. Nah, zadinnya ini isim la tadi majrur karena ada huruf jar ini tambahan saja. Boleh juga mengi'rabnya dengan cara bila zadin ini apa? Isim la itu kan mansub, ya, asalnya. Nah, jadi kita bilang zadinnya kita majrurun lafzan wa mansubun mahallan. Majrur secara lafaz, tapi secara mahal kedudukan tetap mansub sebagai isim la. Boleh juga seperti itu. Intinya dari tiga kondisi ini hanya kondisi yang pertama yang benar-benar menghasilkan isim la yang murni, yang hakiki, yang sejati, ya. Yaitu isim la yang di-i'rab mabni atas fathah. Jadi mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.